Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di pekan terakhir bulan Sya'ban, kalau tidak salah kalau dilihat di kalender siang tadi tanggal 22. Berarti malam ini kita sudah masuk tanggal 23 Sya'ban. Tak kurang atau lebih kurang 7 atau 8 hari lagi, 7 hari kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya di dalam sabdanya, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi bulan yang diberkahi. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka semakin di akhir bulan Sya'ban, semakin mendekat ke Ramadan, semakin terasa suasana Ramadannya. Di mana-mana di majelis-majelis mulai sering dibahas tentang Ramadan. Di mimbar-mimbar khatib mulai sering menyampaikan khutbah-khutbah tentang Ramadan. Maka malam hari ini pun kita manfaatkan kesempatan yang singkat, dan ini kajian terakhir kita di sebelum Ramadan, membahas tentang Ramadan juga. Kalau dari tema mungkin informasi yang disebarkan dengan judul Ramadan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Ramadan bersama tuntunan dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kita bersama Nabi. Kalau kita melaksanakan Ramadan berdasarkan tuntunan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagaikan para sahabat dahulu. Mereka berpuasa, Nabi hidup bersamanya. Nabi hidup bersama mereka dan memberikan tuntunan kepada mereka. Maka kita hari ini pun, kita tidak berpuasa bersama Nabi, tapi kita melalui bulan Ramadan bersama tuntunan dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ingin kita pelajari di malam hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Teladan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam segala hal. Maka berkenaan dengan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang utama dalam masalah ini. Semua yang datang dari beliau adalah tuntunan bagi umat ini dalam menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana Nabi di bulan Ramadannya? Tentu beliau mengajarkan juga kepada para sahabatnya.
Jika kita amalkan ini seolah kita Ramadan bersama Nabi, bersama tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada satu risalah singkat yang ditulis oleh salah seorang ulama di Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau beri risalahnya petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bimbingan-bimbingan Nabi. Apa saja atau bagaimana? Di sini beliau menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Maka sallallahu alaihi wasallam yatasahhar. Jadi beliau mulai pembahasannya tentang sahur. Tapi sebelum sahur ini tentu karena kita masih berada di Sya'ban, masih ada sepekan, saya ingin ingatkan semua jamaah. Bagi yang masih ada kewajiban qada Ramadan tahun yang lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya, ada waktu beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan kewajiban qada Ramadan. Mungkin terutama para akhwat, para wanita muslimah yang mereka ada waktu-waktu tertentu menyebabkan mereka tidak bisa berpuasa. Ketika datang waktu haid atau ketika nifas tidak berpuasa, maka masih ada waktu lebih kurang 1 pekan untuk menunaikan qadanya. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan di dalam hadisnya bahwasanya beliau pada beliau ada kewajiban qada Ramadan dan beliau tidak sempat menunaikannya kecuali di bulan Sya'ban. Maka barang siapa yang masih ada qada Ramadannya, hendaklah segera menunaikannya agar tidak numpuk dengan puasa Ramadan yang baru. Nanti ada lagi mungkin puasa yang tidak mampu ditunaikan, numpuk lagi. Oleh karena itu kesempatan masih ada. Baik, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadapi Ramadan? Yang pertama kata Syekh, beliau itu selalu sahur. Nah, sahur ini sebagian besar kaum muslimin menganggap hal yang sepele. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sahur kecuali keadaan-keadaan tertentu. Misalnya terbangun ketika matahari sudah terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika puasa wajib, beliau selalu mengusahakan untuk sahur. Sedangkan puasa-puasa sunnah ada kalanya beliau tidak sahur. Beliau datang setelah siang, datang ke rumah istrinya, tapi beliau belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Beliau datang ke rumah salah seorang istrinya, lalu bertanya, apakah ada makanan? Kalau tidak, bisa berpuasa. Nah, berarti beliau tidak sahur. Kalau tidak bisa berpuasa, karena niat puasanya setelah matahari tinggi. Sedangkan untuk puasa Ramadan, Rasulullah selalu berusaha melaksanakan sahur, selalu berusaha makan sahur. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangkit berdiri untuk menunaikan salat subuh maksudnya. Qultu, lalu sahabat bertanya kepada sahabat lain bertanya kepada sahabat yang ikut makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa ulama waktu jarak antara sahur dengan salat? Apa kata Zaid bin Thabit ini? Zaid bin Thabit mengatakan qadru 50 ayat. Jaraknya sekira seseorang membaca 50 ayat. Berarti Rasulullah itu mengakhirkan sahurnya jamaah semuanya. Ini sunnah yang kadang sebagian kaum muslimin tidak tahu. Pulang dari salat tarawih atau selesai salat tarawih masih duduk kumpul-kumpul dengan kawan, pulang ke rumah sudah tengah malam, makan. Saya makan sahur lah besok. Pagi nanti subuh tidak makan lagi. Itu bukan sahur. Itu makan tengah malam. Karena waktu sahur itu adalah waktu di akhir malam.
mendekati waktu fajar, itu namanya waktu sahur. Disebut makan sahur karena makannya dilakukan di akhir malam tersebut, bukan di tengah malam. Dan Rasulullah biasa mengakhirkannya. Maka para sahabat ini bertanya, berapa jaraknya? Berapa jarak dari makan sahur ke sholat subuh? Selama kira-kira orang membaca 50 ayat, berarti tidak lama. Apalagi Rasulullah itu makannya Bapak Ibu semuanya tidak seperti kita harus disiapkan nasi semua dengan lauk pauknya, tidak. Rasulullah makan sahurnya kurma dan air putih saja. Jadi praktis, tidak terlalu ribet susah seperti kita kalau makan sahur. Kalau kita makan sahur, kadang keluarga harus masak dulu, bangun keluarga lebih cepat jam 2 atau jam 3 masak. Kemudian setelah selesai masakan terhidang, dibangunkan suami, anak dan yang lainnya. Butuh proses yang lama. Kalaupun seandainya seperti itu, hendaklah yang makan sahurnya itu diakhirkan. Walaupun mungkin bangun jam 3 mempersiapkan masakannya, tetap makannya diakhirkan. Kalau subuh jam 5:05, sekarang hari mungkin jam 5:05 subuhnya, berarti sekitar jam setengah 5 saja. Jam setengah 5 bangun makan sahur dan sebagainya. Tidak jam 12 malam sebelum tidur, itu bukan makan sahur. Seperti sebagian orang ada yang niatkan untuk makan sahur, pulang ke rumah sudah larut malam, malas bangun lagi, berulang bangunnya nanti jam 3, jam 4 bangun lagi, udah makan dia, ditengoknya tedung saji, ya lebih dari buka puasa, ada diniatkannya untuk makan sahur. Makan itu tidak, itu maksud makan sahur. Makan sahur itu makan yang dilakukan di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Di penghujung malam sebelum masuk waktu fajar, itu waktu sahur. Dan makan itu diniatkan untuk berpuasa. Kalau tidak diniatkan untuk berpuasa juga tidak dikatakan makan sahur, tapi diniatkan, ditujukan untuk berpuasa, maka itu dinamakan makan sahur. Dan Nabi SAW biasa melakukannya. Baik, hadis ini mengatakan, sahabat menyebutkan ketika ditanya berapa lamanya, dahulu mereka tidak menyebutkan dengan sekian menit, sekian detik, atau sekian jam, tapi mereka umpamakan dengan suatu aktivitas. Kalau di sini sahabat mengaitkannya dengan membaca Al-Quran. Sekira orang-orang membaca 50 ayat. Ada suatu penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, qala al-Muhallab wa ghairu, berkata Imam Al-Muhallab dan yang lainnya, kanatil Arab tuqaddirul awqati bil a'mal, tuqaddirul awqata bil a'mal. Dahulu orang-orang Arab itu biasa memperkirakan waktu, lamanya waktu itu dengan membandingkan dengan amal, dengan suatu pekerjaan. Contoh kalau di sini pekerjaannya membaca Al-Quran, aktivitasnya. Nah, dahulu orang Arab biasa seperti itu. Berapa lama kira-kira seseorang lari dari sini ke sana? Berapa lama kira-kira seseorang melakukan ini dan itu? Jadi diukur dengan suatu perbuatan. Seperti perkataan mereka, kahalbisha, seperti seseorang yang memerah susu kambing, domba, atau seperti seseorang yang menyembelih onta. Berapa lamanya? Ya kira-kira orang menyembelih onta lah. Berapa lamanya ya kira-kira kalau orang berjalan dari sana ke sini? Berapa lamanya? Kadang seperti itu. Karena dahulu tidak ada jam seperti kita sekarang. Tidak bisa orang menyebutkan sekian menit, sekian detik, atau sekian jam. Dahulu itu diukur dengan suatu perbuatan. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, fa'adala Zaid ibnu Thabit, maka sahabat dalam hadis ini, hadis tentang sahur, sahabat Zaid ibn Thabit mengganti dengan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah. Kalau dahulu orang-orang Arab ketika ditanya berapa lamanya, mereka sebutkan dengan menyebutkan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas duniawi. Ya sekira selama orang menyembelih seekor onta. Berapa lamanya? Kira-kira selama seseorang memerah susu kambing atau keledai, susu domba. Lalu
Zaid bin Thabit di dalam hadis ini tidak menyebutkan itu, tapi beliau hubungkan dengan ibadah. Kata beliau, perkiraan waktunya kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat. Nah, ini di sini kata Imam Ibnu Hajar, fihi isyarah ila anna awqatahum kanat mustaghriqatan bil ibadah. Ini menunjukkan waktu sahabat dahulu, waktu yang dimiliki oleh sahabat mereka habiskan untuk beribadah. Ini dia maknanya. Sehingga di bulan Ramadan itu mereka betul-betul fokus beribadah. Maka tak heran kalau kita baca bagaimana para salafus saleh belum masuk Ramadan, Sya'ban saja mereka sudah fokus beribadah. Bahkan ada di antara para salafus saleh di bulan Sya'ban sudah fokus baca Al-Quran. Dia tutup kedainya, fokus baca Al-Quran, Ramadan, Sya'ban, Ramadan, fokus ibadah. Kemudian Syawal, Lebaran, setelah itu baru buka kembali. Bayangkan bagaimana mereka betul-betul mengkhususkan waktu untuk beribadah. Dan di bulan Ramadan pun sahabat demikian. Sehingga ketika ditanya berapa lama jarak antara Rasulullah dengan salat subuh, dia tidak jawab dengan aktivitas duniawi perkiraannya, tapi beliau jawab dengan lamanya seorang membaca 50 ayat. Ini sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasulullah selalu menjaga untuk sahur? Ternyata ada rahasianya. Bukan hanya sekedar untuk menguatkan fisik ketika berpuasa, tidak itu saja ternyata. Itu salah satu hikmahnya benar. Salah satu hikmahnya, sebagian orang mungkin ada yang tidak sanggup berpuasa kalau dia tidak sahur. Dan itu fakta. Kadang kita tanya, kenapa tidak puasa? Tidak sahur tadi malam. Kan seperti itu. Kok tidak kuat? Ya tadi malam tidak sempat sahur. Coba puasa jam 12 sudah perih perut. Berarti hikmah, salah satu hikmah kenapa disyariatkannya makan sahur, membantu seorang mukmin atau mukminah agar sanggup berpuasa sampai batas waktu di hari itu, yaitu dengan terbenamnya matahari. Itu hikmahnya. Tapi ada hikmah yang lainnya. Apa hikmahnya? Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu, pada makan sahur itu terdapat berkah. Jadi barang siapa yang melewatkan makan sahur berarti melewatkan keberkahan. Bayangkan 30 hari makan sahur, 30 hari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganggap remeh sepele makan sahur terlewatkan darinya keberkahan. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas mengatakan ketika datang Ramadan, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, atakum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Salah satu bentuk keberkahannya ketika makan sahur, Allah berikan keberkahan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Atau di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani, Rasulullah bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Ini menjelaskan tentang kesederhanaan sahur. Dan sesederhana apapun sahur, tetap Allah berikan keberkahan. Jadi berkah itu tidak mesti nanti sahurnya itu harus ada opor ayam. Sahur pertama rendang, gulai, daging, ini itu. Sahur pertama lengkap semua menunya. Minumnya ada Milo dingin, satu Milo hangat dan sebagainya. Tidak di situ keberkahannya. Rasulullah menyebutkan di sini dalam hadis dari Abu Hurairah, ni'mas sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya seorang mukmin itu adalah korma. Dan sekarang korma bukan hal yang langka dan sulit didapatkan. Tinggal datang ke Mazaya, ada stok korma. Endorse.
Ya. Gampang sekarang kurma itu, hal yang mudah. Kalau mungkin 20-30 tahun yang lalu susah kurma. Hanya orang-orang kalau ada yang pulang haji, pulang umroh bawa kurma. Kalau sekarang di mana-mana di kurma dijual di pasar, di warung-warung ada kurma. Jadi kalau untuk sahur itu luar biasa. Kurma itu sudah lumayan untuk memberikan kebutuhan tubuh kepada zat-zat yang dibutuhkan. Saya pernah mencoba lama hanya makan kurma saja, tidak makan nasi. Gemuk juga badan saya kayak gitu. Memang luar biasa nikmat kurma itu. Cuma kadang kita jenuh kalau terlalu lama, itu saja sebenarnya. Kadang lewat di depan sate Padang, bau asapnya wangi, ya sudah ingat pula. Kadang lihat orang lain makan, saya pernah lama sekali saya makan kurma saja. Dan tidak, insya Allah kuat, sehat. Ya. Padahal bepergian kemana-mana. Dan juga tidak khawatir, misalnya kata orang, itu kan manis, diabetes, tak juga. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah yang mengatakan sebaik-baiknya sahur adalah kurma, dan Rasulullah juga berbuka dengan kurma. Jadi ini hal yang berkaitan dengan sahur. Yang pertama, sahur itu makanan berkah. Yang makan sahur Allah berikan keberkahan kepadanya. Dan ingat, sahur itu tidak mesti makanan yang komplit dengan berbagai jenis. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan, walaupun hanya dengan seteguk air, dia sudah mendapatkan keberkahannya. Rasulullah melarang, jangan kalian tinggalkan makan sahur walaupun seorang kalian hanya minum seteguk air. Dan dengan demikian dia mendapatkan keberkahannya. Begitu Rasulullah menekankan kepada para sahabatnya agar jangan sampai terlewatkan keberkahan sahur. Sampai saya diingatkan walaupun hanya dengan seteguk air. Berarti makan sahur itu perkara yang tidak dianggap sepele oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang menjadi petunjuk bimbingan Rasulullah dalam bulan Ramadan. Kana Sallallahu Alaihi Wasallam rubbama asbaha junuban fayaktasilu wa yasum. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau bangun di pagi hari dalam keadaan junub pagi Ramadan. Dalam keadaan junub, apakah orang yang junub tetap wajib berpuasa? Wajib berpuasa. Nabi mandi dan berpuasa. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua orang istri Nabi ini berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban." Rasulullah itu pernah bangun di pagi hari dalam keadaan junub dari hubungan suami istri. Bukan dari ihtilam, bukan dari mimpi. Tsumma yasum. Kemudian dia berpuasa. Apa maksudnya? Mungkin malam melakukan hubungan suami istri, kemudian tertidur, bangun-bangun sudah azan subuh. Kalau sudah azan berarti sudah masuk waktu subuh. Sudah wajib terbangun dalam keadaan junub. Tetap dia lanjutkan puasanya, karena yang membatalkan puasanya dilakukannya di malam hari ketika boleh. Sedangkan terbangun di pagi hari ketika iqamah dikumandangkan misalnya, segera mandi, pergi ke masjid, berpuasa dan pergi ke masjid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam hadis sahih yang lainnya dari Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan waktu fajar wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub. Setelah malamnya melakukan hubungan dengan keluarganya, paginya datang waktu subuh, beliau dalam keadaan junub. Tsumma yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Berarti orang yang junub wajib berpuasa, tetap berpuasa. Jangan alasan kenapa tidak puasa hari ini, tadi saya terbangun dalam keadaan junub. Nah, ini salah seperti ini. Tetap dia harus berpuasa, kecuali kalau penyebab junubnya dilakukan setelah azan subuh, maka itu tidak boleh lagi. Dan tidak ada alasan lupa. Tidak ada alasan lupa seperti itu.
hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita atau mengisahkan, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftih, bahwasanya seseorang datang pada Nabi meminta fatwa. Wa hiya tasma'u min wara'il bab. Aisyah mendengar dari belakang, dari balik pintu. Faqal, orang tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tudrikuni shalah wa ana junub fa asum. Wahai Rasulullah, datang waktu salat dan saya dalam keadaan junub, apakah saya berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa ana tudrikuni shalah wa ana junubun fa asum. Saya juga pernah datang waktu salat dalam keadaan junub dan saya berpuasa. Saya teruskan puasa. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, innaka lasta mithluna ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau tidak seperti kami wahai Rasulullah. Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampunimu dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah bertanya, Rasulullah, datang waktu salat saya dalam keadaan junub, apakah saya tetap harus berpuasa? Kata Rasulullah, saya juga pernah seperti itu. Datang waktu salat saya dalam keadaan junub dan saya tetap teruskan puasa. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, engkau tidak seperti kami. Engkau itu telah dijamin ampunan dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu, sedangkan kami tidak. Lalu Rasulullah kembali meyakinkan sahabat. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Demi Allah, sungguh saya berharap saya ini orang yang paling takut. Jadi walaupun Rasulullah orang yang sudah dijamin ampunan, kata Rasulullah, demi Allah saya berharap bahwa saya ini menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tekun beramal dengan sesuatu yang bisa mencegah saya dari murka Allah, membuat saya paling bertakwa. Bayangkan ketika sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, beda ya Rasulullah, engkau sudah dijamin ampunan sedang kami belum. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, walaupun saya sudah diberikan jaminan ampunan, tapi saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling banyak beramal untuk mencegah dari murka Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah juga tetap berpuasa. Walaupun dalam keadaan junub terbangun, tetap berpuasa. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua dari petunjuk Rasulullah, hendaklah seseorang yang meskipun terbangun subuh dalam keadaan junub, selama waktu subuh, maka dia harus tetap berpuasa. Segera mandi dan dia tetap berpuasa dan tunaikan salat subuh. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama qabbala ba'd nisa'i wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau mencium sebagian istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Berarti mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan kadang bercium dengan istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu amlakukum li'irbih. Akan tapi Nabi itu orang yang paling mampu daripada kalian untuk mengendalikan hawa nafsu syahwatnya. Di sini dia perbedaannya. Maka di dalam riwayat yang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang muda. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Bolehkah saya mencium istri saya dan saya dalam keadaan berpuasa? Lah, kata Rasulullah. Di majlis itu sahabat duduk. Tidak lama setelah itu datang lagi orang lain yang sudah tua. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan berpuasa? Kata Rasulullah, nah, boleh.
Sahabat heran, pertanyaan yang sama tapi jawaban berbeda. Rasulullah paham, melihat sahabat itu saling bertatapan, paham. Oh. Lalu Rasulullah jelaskan, sesungguhnya orang yang lebih tua itu dia lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya daripada yang muda. Jadi ini kasihan nih yang nikah sengaja di bulan Sya'ban dengan alasan biar ada teman makan sahur, biar ada teman pergi sholat tarawih bersama. Nah, ingat, hati-hati. Ini riwayatnya, walaupun sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif, diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan hasan. Tapi seperti itu. Yang masih muda Rasulullah khawatir. Rasulullah jawab tidak, jangan. Hindari hal-hal yang akan menggiring kepada syahwat. Hindari. Yang tua datang boleh ditanya pertanyaan yang sama. Nah, tidak apa-apa kata Rasulullah. Ternyata rahasianya kata Rasulullah, orang yang lebih tua itu dia lebih bisa mengendalikan syahwatnya, menahannya daripada yang masih muda. Nah, ini juga sama, yang baru nikah di bulan Sya'ban kan bahaya juga. Di negeri kita menjadi suatu kebiasaan sengaja nikah di bulan Sya'ban, banyak orang nggak tahu. Katanya mungkin untuk meraih keberkahan bulan Sya'ban atau apa. Wallahu a'lam alasannya apa, tapi banyak yang seperti itu. Khawatirnya terganggu Ramadannya, puasa Ramadannya. Ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bagaimana hukum mencium istri di dalam kondisi puasa. Kata beliau, ini beliau sebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti'. Kata beliau, mencium itu ada 3 macam, kata beliau. Ada tiga macam. Yang pertama, tidak diiringi dengan syahwat. Yang pertama, tidak diiringi dengan syahwat. Fahadhihi la tu'athir wa la hukma laha. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh pada puasanya dan tidak ada hukumnya. Li'anna al-asla al-hil. Karena hukum asalnya halal, boleh. Ini yang pertama, tidak diiringi dengan syahwat. Mungkin hanya spontan begitu saja. Sedang lewat, dia cium istrinya. Spontan saja, tidak dengan syahwat. Ini tidak apa-apa kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, antuharriqas syahwah. Melakukan ciuman yang membangkitkan syahwatnya. Walakinnahu ya'manu min ifsad shaum. Akan tapi masih aman dari rusaknya puasa atau dari merusak puasa. Tidak menyebabkan dia rusak puasanya. Misalnya tidak berlanjut pada tahapan berikutnya. Fahadhihi as-sahih annaha jaizah wala ba'sa biha. Maka dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang sahih kata Syekh Utsaimin boleh. Yang sahih kata beliau annaha jaizah. Ini boleh wala ba'sa biha, dan tidak apa-apa. Dengan catatan, misalnya ketika dia seorang suami istri berciuman, muncul syahwat, lalu dia hentikan. Ini tidak merusak puasa. Yang ketiga, an yakhsha min fasadi shaum. Khawatir merusak puasa. Fahadhihi tuhramu in dhanna al-inzal. Maka ini haram jika menyebabkan dia misalnya sampai dia keluar mandinya yang laki-laki atau perempuannya, maka ini haram, tidak boleh yang seperti ini. Nah, ini 3 tingkatan. Yang pertama tanpa syahwat, yang kedua ada syahwat tapi segera dihentikan, yang ketiga berlanjut. Dan ini yang haram, yang tidak diperbolehkan. Sedangkan Rasulullah menyebutkan atau melakukan, dan Rasulullah mengendalikan syahwatnya. Lalu beliau katakan, Aisyah mengatakan, Rasulullah itu orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Yang tidak mampu maka sebaiknya jangan didekati, dihindari saja. Ini perkara ketiga, tuntunan Rasulullah di bulan Ramadan. Yang keempat, perkara yang keempat menjadi tuntunan Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama sabba ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang menuangkan air ke kepalanya
dan dia dalam keadaan berpuasa. Ini ketika panas, terik, agar tetap segar kadang beliau tuangkan air ke kepalanya agar basah segar, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah ini juga para ulama mengatakan tidak apa-apa seseorang itu mandi untuk menyegarkan tubuhnya di siang Ramadan atau dimulai setelah tinggi, semakin di akhir semakin terasa lemas agar segar lalu mandi. Tidak apa-apa yang seperti ini. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di arj. Arj itu tempat yang dekat dari yang berada di antara dua haramain. Yasubbu ala ra'sihil ma'. Jadi kata sahabat ini, saya melihat Rasulullah ketika berada di al-arj, beliau sedang menuangkan air di kepalanya, wa huwa sha'imun minal atash, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Karena saking hausnya, beliau tuangkan air ke kepalanya untuk menyegarkan tubuh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa riwayat sebutkan minal atash atau dalam riwayat lain minal har. Karena panas, cuaca panas. Jadi boleh. Kalau berpuasa dalam keadaan cuaca sangat panas, sudah semakin di akhir dari siang terasa lemah badan, itu boleh ke kamar mandi berwudu atau basahkan badan, itu boleh. Yang seperti ini tidak merusak puasa. Kemudian yang kelima, wa kana idza safara taratan yasum wa taratan yiftir. Nabi itu jika dalam keadaan safar, bepergian jauh, kadang dia berpuasa, kadang dia berbuka. Wa taratan yabtadi'u shaum fi awwalin nahar thumma yuftir ba'da dhalik. Dan kadang-kadang beliau berpuasa dari awal siang, dari subuh, lalu beliau batalkan puasanya. Nah, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kadang dia berpuasa, memang berpuasa setahari penuh dalam keadaan safar. Atau kadang ada kalanya dia berbuka, tidak berpuasa sama sekali dalam keadaan safar. Atau ada kalanya beliau mulai berpuasa karena sebab tertentu, akhirnya beliau batalkan puasanya. Ini dalam keadaan safar, berkenaan dalam keadaan safar. Mungkin di antara jamaah kelak di Ramadan ada yang mudik jauh, yang dari Pekanbaru ke Jawa atau kemana saja. Ini ada tuntunan dari Nabi kita. Bagaimana puasa kita di dalam keadaan safar. Ternyata Rasulullah pernah beliau berpuasa full satu hari itu dia melakukan puasa dalam keadaan safar, atau pernah beliau tidak berpuasa sama sekali dalam keadaan safar, atau pernah mencoba puasa lalu tidak karena sebab tertentu beliau tidak lanjutkan puasanya, beliau batalkan puasanya. Apa dalilnya? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama hadis dari Abu Darda, hadis dari sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kami keluar melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadid, dalam cuaca kondisi yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sih min syiddatil har, sehingga salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panasnya cuaca ketika itu. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah, dan di antara kami kata sahabat tidak ada yang berpuasa kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Jadi ketika itu sahabat lain tidak sanggup berpuasa dalam keadaan safar, cuaca sangat panas, sampai-sampai bahkan mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya mengurangi panas yang langsung ke kepala. Lalu kata sahabat ini, kata Abu Darda, tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali hanya Rasulullah dan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Rawahah. Hadis ini hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari. Berarti Rasulullah, ini hadis yang menceritakan Rasulullah berpuasa dalam keadaan safar di bulan Ramadan. Jam berapa masuk Indonesia? Udah benar lagi. Kemudian di
dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadan. Rasulullah keluar ketika penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Fasama hatta balaghal kadid. Lalu beliau berpuasa. Lalu ketika sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Kadid, aftar. Beliau berbuka. Berarti beliau tidak sempurnakan puasanya di hari itu. Beliau keluar bersama pasukan kaum muslimin 10.000 lebih kurang pasukan kaum muslimin ketika itu. Keluar menuju kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Dan banyak peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah itu di bulan Ramadan. Itu luar biasa. Dan Rasulullah berpuasa, tapi ketika sampai di suatu tempat yang bernama Al-Kadid, beliau berbuka, beliau batalkan puasanya. Fa aftaran nas, dan pasukan kaum muslimin pun ikut membatalkan puasanya ketika itu. Nah, ini dalil di mana Rasulullah ada kalanya dalam keadaan safar beliau berpuasa di awal waktu, ternyata sebelum waktu berbuka beliau batalkan puasanya. Ini dalilnya salah satunya. Sudah masuk bisa? Belum. Kemudian dalil yang lainnya, hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika penaklukan kota Mekah. Baik, sepertinya waktu Isya sudah masuk. Di luar sudah terdengar azan dikumandangkan. Kita dengar azan, setelah azan kita lanjut kajian. Setelah itu agar sahabat melihat, oh ternyata boleh membatalkan puasa. Rasulullah membatalkan puasa. Nah, ini hikmah dari Rasulullah. Sengaja beliau perlihatkan kepada para sahabatnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata sahabat ini, kata beliau, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu tanggal 16 Ramadan. Hari ke-16 Ramadan. Faminna man shama. Di antara kami ada yang berpuasa. Wa minna man afdhar, dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Falam ya'ib as-saimu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Jadi mereka saling menghargai, saling menghormati. Orang yang berpuasa tidak merasa hebat, oh, ini cemen, enggak kuat puasa. Lihat kami puasa nih, walaupun berperang kami puasa. Tidak begitu. Apa kata sahabat ini? Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru ala saim, dan orang yang tidak berpuasa pun tidak mencela orang yang berpuasa, tidak mengatakan lah sok-sok misalnya, mentang-mentang kuat. Tidak begitu. Tapi mereka saling menghargai, saling memuliakan. Yang mau puasa silakan, yang tidak puasa juga silakan. Nah, ini petunjuk Nabi kita dalam keadaan safar itu bagaimana. Ternyata Rasulullah pernah dalam keadaan safar itu berpuasa full satu hari. Pernah juga memang tidak berpuasa, atau pernah berpuasa tiba-tiba karena suatu sebab beliau batalkan puasanya, dan itu diperbolehkan hal yang seperti itu. Yang keenam, bimbingan Nabi yang keenam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyegerakan berbuka. Jadi dari awal tadi sudah dibahas sahur, kemudian beberapa hal ya berkenaan dengan di siangnya, kemudian waktu berbukanya. Nabi itu biasa menyegerakan berbuka. Setelah matahari terbenam, beliau tidak tunda lagi. Nantilah. Beliau segerakan berbuka. Dan ini adalah salah satu tuntunan yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebelum atau umat-umat terdahulu, barang siapa yang datang waktu berbuka dia tidak menjalankan berbuka, maka dia wajib melanjutkan puasanya sampai hari besoknya. Wajib melanjutkan puasa sampai hari besoknya. Dan ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat. Dia bekerja di hari itu, dia puasa, bekerja berat, letih. Pulang ke rumah dekat-dekat waktu berbuka, dia tanya ke istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya tidak, tapi saya akan cari. Sahabat ini menunggu istrinya sampai tertidur. Datang waktu berbuka, dia dalam keadaan tertidur. Datang istrinya. Apa kata istrinya? Khaibatan lak.
kecewalah engkau. Kenapa? Karena dia wajib melanjutkan puasanya. Akhirnya sahabat ini terpaksa malam itu tidak makan, tidak minum, tidak boleh melakukan apa-apa. Sampai besok pun dia tetap berpuasa dan akhirnya besok dia jatuh pingsan. Nah, ini yang dialami. Lalu sampailah kisahnya, ceritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam sebagai tanda masuknya waktu fajar dalam surah Al-Baqarah. Dan itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu tidak boleh. Kalau ketika datang waktu berbuka tidak berbuka, setelah itu tidak boleh makan dan minum. Harus tetap melanjutkan puasa. Umat Nabi Muhammad ketika datang waktu berbuka belum sempat, tetap boleh. Misalnya azan, pertanda masuknya waktu maghrib, pertanda terbenamnya matahari, dia tidak sempat berbuka dengan apapun. Tidak ada air, tidak ada makanan. Mungkin dia di atas kendaraan sampai ke rumah 20 menit lagi, sampai ke rumah pun dia masih boleh. Kalau umat Nabi Muhammad kita sekarang, kalau dahulu tidak boleh. Dia wajib melanjutkan menahan haus, menahan lapar dan menahan diri dari segala sesuatu yang terlarang bagi yang berpuasa sampai terbenam matahari besoknya. Itu umat terdahulu. Sedangkan Rasulullah ketika telah datang waktu berbuka, beliau menyegerakan berbuka. Beliau tidak tunda-tunda dan beliau segerakan berbuka. Di antara dalilnya hadis dari Ibnu Abi Aufa, beliau berkata, "Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im." Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan berpuasa. Tatkala matahari terbenam, Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabat, "Inzil fajdah lana." Kata beliau, turunlah dan siapkan perbukaan. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, inna alaika naharan, inzil fajdah lana." Jadi orang ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk turun dari kendaraannya, kemudian dia tidak mau. Sahabatnya tidak mau. Diperintahkan untuk turun, maksudnya untuk berbuka bersama Rasulullah. Dia tidak mau. Lalu di akhir hadisnya panjang, kata Rasulullah, "Idza ra'aitumul laila akbala," jika engkau melihat, ini di akhir hadisnya karena orang ini enggan. Jika kalian melihat malam itu sudah mulai datang, di awal itu ketika matahari terbenam, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh ketika itu orang yang berpuasa harus sudah berbuka. Dan Rasulullah memberi isyarat dengan telunjuknya ke arah timur. Nah, berarti apa? Rasulullah ingin mengingat kepada sahabat agar bersegera berbuka. Karena sahabat ketika diingat oleh Rasulullah turun dari kendaraannya, berhenti, tidak melanjutkan safar perjalanannya, berarti segera berbuka. Tidak mau diingat oleh Rasulullah. Kalau sudah datang waktu malam, sudah menghadap malam itu sudah datang, maka segeralah berbuka. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis dari Malik bin Amir, beliau berkata, "Dakhalna ana wa Masruq ala Aisyah." Kami menemui Aisyah, saya dan Masruq menemui Aisyah. Lalu Masruq, sahabat namanya Masruq, bertanya atau berkata kepada Aisyah, "Rajulan min ashabi Muhammad." Kami ini dua orang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dua orang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang di antara keduanya menyegerakan maghrib dan berbuka, dan yang lain menunda maghribnya dan berbuka. Aisyah berkata, "Man yu'ajjilul maghriba wal iftar?" Siapa yang menyegerakan maghrib dan berbukanya? Berkata Abdullah. Berkata sahabat Abdullah. Siapa yang menunda? Lalu kata Aisyah, "Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna."
Begitulah Rasulullah SAW biasa melakukan, yaitu menggerakkan berbuka dan salat maghribnya. Jadi saya ulangi kisah ini. Dua orang sahabat datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mungkin tidak kenal, atau mungkin mereka di belakang hijab. Sahabat ini meyakinkan Aisyah. Apa kata sahabat? Rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya tentang suatu kebaikan. Apa pertanyaannya? Ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar. Salah seorang di antara dua orang ini menyegerakan maghrib dan berbukanya. Yang lain menundanya, mengakhirkannya. Apa kata Aisyah? Siapa yang menunda atau siapa yang menyegerakan? Yang menyegerakan Abdullah. Nah, lalu kata Aisyah, begitulah Rasulullah SAW biasa yang dilakukan, yaitu menyegerakan maghrib dan berbukanya. Menyegerakan maghrib dan berbukanya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun mengikuti sunnah Rasulullah, menyegerakan berbuka dan salat maghribnya. Jadi di antara dua perbuatan tersebut, mana yang terbaik? Yang menyegerakan. Karena dua orang sahabat ini bertanya kepada Aisyah, mana yang terbaik di antara keduanya? Yang satu, ada dua orang kata sahabat ini, satu menyegerakan, satu mengakhirkan. Mana yang terbaik? Aisyah mengatakan, yang terbaik adalah yang menyegerakan. Karena Rasulullah biasa melakukan demikian. Jadi apapun aktivitas kita, maka ketika telah datang waktu berbuka, segerakan berbuka. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Seseorang itu atau manusia senantiasa berada di atas kebaikan. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini janji Rasulullah. Berarti siapapun dari umat Rasulullah yang menyegerakan berbuka ketika telah datang waktunya, dijanjikan kebaikan untuknya. Ini rahasianya kenapa kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Lalu apa saja yang dimakan oleh Rasulullah ketika berbuka? Nah, ini juga perlu menjadi acuan kita. Ketika berbuka itu apa? Kalau kita di sini kan biasanya komplit menunya kalau berbuka. Padahal kalau di hari-hari biasa makan ya apa yang ada tersedia saja. Tapi kalau ketika berbuka rasanya tidak lengkap kalau tidak komplit menunya. Kita simak bagaimana Nabi kita yang mulia berbuka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ruqabat qabla ay yusalliya." Nabi itu biasa berbuka dengan memakan beberapa rutab, kurma yang sebelum menjadi tamar. Tamar itu yang sudah kering, yang sudah masak maksimal, itu tamar. Sebelum itu kurma dinamakan rutab. Jadi Rasulullah suka berbuka dengan makan rutab sebelum menunaikan salat. Fa in lam takun rutabat, jika tidak tersedia rutab, fa'alat tamarat, maka beliau makan tamar. Jadi saya ulangi, rutab itu korma fasenya sebelum menjadi tamar, sebelum coklat atau hitam kering sudah masa maksimal. Dalam bahasa Arab yang sudah masa maksimal itu namanya tamar. Kalau bahasa kita korma juga, korma tua, korma muda, korma yang sudah kering ya korma, tetap korma. Kalau bahasa Arab punya istilah tersendiri. Tamar, rutab itu istilahnya. Rutab yang belum maksimal, dan supaya bisa tahan lama biasanya disimpan di pendingin. Itu rutab. Nah, Rasulullah kalau tidak ada rutab, tidak tersedia rutab, beliau dengan korma. Kalau ini tidak ada, ya dengan apa yang ada saja. Silakan dengan apa yang ada di rumah. Adanya teh manis, teh manis. Kalau ada semangka, tapi alhamdulillah rata-rata perbukaan lengkap biasanya. Ada buah, ada minuman manisnya, ada minuman segarnya, ada air putihnya, ada goreng-gorengannya, lengkap kalau di negeri kita ini kalau mau berbuka. Tidak seperti yang ada pada Rasulullah, cukup bersahaja, sederhana, hanya air dan korma saja. Fa illam takun, kalau tidak ada juga korma, bagaimana berbukanya Rasulullah?
hasawatin min ma, beliau teguk beberapa teguk air, beliau minum beberapa teguk air. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Atau di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi dari Salman ibnu Amir, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman," jika salah seorang di antara kalian berpuasa, "falyuftir 'ala tamar," maka hendaklah dia berbuka dengan makan korma. Fa illam yajid tamar, jika dia tidak mendapatkan korma, fa 'alal ma, maka dia berbuka dengan minum air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya itu tahur. Tahur memberikan kesucian, memberikan kesegaran. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi, kalaupun tidak ada apa-apa, minimal dengan air. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang lainnya, ketika berbuka dianjurkan untuk membaca doa. Kemudian ketika menunggu saat-saat berbuka dianjurkan memperbanyak doa, karena itu adalah saat-saat yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya kata Rasulullah, doa orang yang berpuasa ketika akan berbuka. Dan kadang-kadang kita jarang temukan ini. Kalau di Masjidil Haram masih sering. Ketika sudah semakin dekat waktu berbuka, orang-orang sibuk mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Kalau di negeri kita masih jarang. Ada di beberapa masjid, tapi jarang sekali. Kalau di sana di kota Nabi atau di Mekah masih terlihat. Sunnah ini masih diamalkan dengan baik oleh kaum muslimin di sana. Terlihat sekali mereka khusyuk berdoa. Kecuali orang-orang yang memang sibuk mempersiapkan perbukaan. Kalau yang lain yang sudah duduk menunggu, mereka berdoa. Kebanyakan seperti itu yang saya perhatikan. Ini luar biasa. Dan di negeri kita sudah hampir terlupakan sunnah yang seperti ini. Adapun ketika setelah berbukanya, Rasulullah biasa membaca doa dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba dhama, telah hilang haus atau dahaga. Wabtallatil uruq, dan telah basah kerongkongan atau urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap ganjaran atau pahala insyaallah taala. Ini di dalam hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni wal Hakim dari Ibnu Umar, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian kebiasaan Nabi juga ketika beliau berbuka di tempat orang lain, di jamu misalnya, diundang oleh sahabat, beliau juga mendoakan orang yang mengundangnya. Apa doanya? Atau apa riwayat hadisnya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana afdhalu inda ahli baitin, adalah Nabi jika dia berbuka di rumah seseorang, maka Nabi mendoakannya atau berdoa, afdharu indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaika wa sallat alaikumul malaika. Telah makan bersama kalian orang-orang berpuasa, dan telah berbuka bersama kalian orang-orang berpuasa, dan telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan malaikat pun berselawat terhadap kalian. Apa maksudnya salawat malaikat? Yaitu doa-doa kebaikan, doa-doa dari malaikat, doa-doa kebaikan dari malaikat untuk orang yang berikan buka puasa. Termasuk ketika buka puasa itu juga disuguhkan di satu tempat di masjid, maka silakan dibacakan doa ini. Misalnya di masjid ada jamuan buka puasa, silakan, walaupun tidak ketahuan siapa orangnya, silakan dibacakan doa ini. Doanya, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa sallat alaikumul malaika. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau itu di bulan Ramadan melakukan wisal, tapi ini tidak disunnahkan kepada umatnya.
Ini kekhususan untuk beliau. Maka tidak boleh ini dijadikan hujjah. Wisal itu bagaimana? Terus berpuasa. Berpuasa hari ini sampai sore, tidak berbuka, lanjut besoknya baru maghrib, besoknya baru berbuka. Itu wisal. Dan itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah melarang puasa wisal, melanjutkan puasa dari pagi sampai sore, ketika datang waktu berbuka tidak berbuka, lanjut terus sampai besok sorenya baru berbuka. Itu puasa wisal. Nabi melarangnya. Lalu berkata seseorang kepada Nabi, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil, wahai Rasulullah engkau melakukan wisal." Jadi ada sahabat yang protes. Ketika Rasulullah melarang, kata sahabat, "Ya Rasulullah, engkau melakukan wisal." Maksudnya apa? Kami ini kan umatmu, bukankah kami ini juga diberitakan mengikutimu? Engkau melakukan wisal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wa ayyukum mithli?" Siapa di antara kalian yang seperti saya? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku ini walaupun aku tidur, tapi Rabbku memberiku makan dan memberiku minum. Nah, di sini ada perbedaan penafsiran para ulama. Sebagian memahami betul-betul memberi makan, tapi kita tidak melihatnya. Sebagian memberikan kekuatan. Kenapa digunakan lafaz makan minum? Karena makan dan minum sumber kekuatan fisik. Maksudnya Allah tetap berikan kekuatan fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak merasakan lemas, lapar, haus sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang biasa. Rasulullah ingatkan sahabat ini. Falamma abau ayyantahu 'anil wisal wasala bihim yawman thumma ra'au al-hilal faqala law ta'akhkhara al-hilal la zidtukum. Ketika orang-orang itu, kata sahabat ini yang mengisahkan, ketika orang-orang itu tidak mau menghentikan wisal, Nabi pun terus berpuasa bersama mereka beberapa hari. Sudah dilarang oleh Rasulullah, tidak mau. Apa yang terjadi? Rasulullah lanjutkan beberapa hari. Wasala bihim yauman, thumma yauman. Rasulullah tambah satu hari terus, satu hari lagi. Sedangkan Rasulullah apa? Rasulullah itu kan berpuasa Allah yang memberinya kekuatan. Sahabat tidak. Sampai akhirnya Rasulullah berkata, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Seandainya hilal sampai terlihat hilal. Hilal apa? Hilal pertanda Syawal. Maka kata Rasulullah, seandainya hilal itu bisa ditunda, saya akan tambahkan puasa ini kepada puasa wisal ini. Begitu Rasulullah melarang para sahabat wisal, tidak mengizinkan, tidak menganjurkan kepada para sahabat. Tapi Rasulullah pernah melakukannya. Jadi kalau ada orang-orang yang puasa wisal alasan Rasulullah, ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini berapa petunjuk Nabi di bulan Ramadan. Masih banyak yang lainnya sebenarnya, tentang salat malamnya, tentang qiyamul lailnya, tentang tarawihnya. Tentu ini tidak mungkin kita bahas di sekali pertemuan semuanya. Mudah-mudahan ada ustaz-ustaz yang lain yang melanjutkan apa yang belum tersampaikan oleh saya di malam hari ini. Karena memang Ramadan ini pembahasannya komplit. Apa saja ibadah-ibadah lain selain puasanya. Tilawah Rasulullah bagaimana? Sedekahnya Rasulullah bagaimana? Iktikafnya beliau bagaimana? Tarawihnya beliau bagaimana? Itu semuanya bagian dari petunjuk Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, itu mudah-mudahan dibahas oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Kalau hari ini kita hanya bahas sekilas saja bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan, semoga ini sebagai pendahulu bagi kita agar betul-betul berusaha mempelajari kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Karena salah satu persiapan seorang mukmin ketika akan melaksanakan suatu ibadah, yang pertama dia harus perbaiki niat. Dia harus betul-betul perbaiki niat berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus bekali dengan ilmu. Karena tanpa ilmu dia tidak mungkin akan beribadah dengan benar.
Allah memerintahkan Nabi Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah. Maka para ulama mengatakan ayat tersebut menunjukkan wajibnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka sebelum datang Ramadan, bahas kembali tentang hukum-hukum Ramadan yang lebih terperinci. Apalagi di sini mungkin ada ustaz. Alhamdulillah sudah ada ustaz yang menetap di sini. Ustaz Muhammad Ridho, minta beliau seminggu ini fokus bahas hukum Ramadan di setiap kajiannya. Itu luar biasa. Karena itu perlu. Baik, hanya sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan saja. Silahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Karena waktu pun sudah jam 8 lewat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, silahkan. Ya. Ya. Berbeda, mereka mengacu pada jam atau mengacunya kemana? Tidak, maksudnya 3 menit yang lebih cepatnya mengacunya kemana? Ya. 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 Baik. Yang mana saja boleh, kalau seperti itu silahkan. Karena memang sebenarnya bukan azannya, acuannya. Contoh apa buktinya? Seorang muadzin dia kan sebelum azan dia minum dulu terlebih dahulu. Acuannya itu masuknya waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Nah kalau sekarang orang kan mengacu kepada jam. Lihat saja jam. Kalau memang jam berdasarkan informasi yang kita dapatkan, penetapan dari pemerintah, biasanya kan ada dari pemerintah resmi dari Kemenak itu maghrib masuknya jam berapa atau pekan baru. Kalau ternyata sudah sampai jam sekian, walaupun belum terdengar azan pun silakan berbuka. Jadi azan itu hanya memberitahukan salat. Sedangkan waktu berbukanya adalah terbenamnya matahari. Nah, menjadikan azan sebagai acuan pun tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada jam, tidak tahu ya azan sebagai acuan pun tidak masalah. Tapi azan itu dikumandangkan oleh muadzin setelah muadzin berbuka terlebih dahulu. Muadzin minum air berapa teguk, lalu dia azan. Pertanda berarti sebelum azan pun sudah boleh berbuka. Jadi kalau mau azan yang mana, masjid berbeda. Misal dari rumah saya terdengar azan dari 3 masjid dengan waktu yang berbeda. Kalau di rumah ada jam, kayak rata-rata sekarang punya handphone, bisa dan tahu kapan masuk waktu maghrib, pakai itu saja. Walaupun belum azan di luar silakan. Tapi nunggu azan pun tidak apa-apa. Ya. Nunggu azan yang mana saja silakan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mesti azan dari Imam Syafi'i dahulu terdengar. Kalau terdengar azan yang lain silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik. Ketika seseorang bangun dalam keadaan junub, tapi bangunnya belum masuk waktu subuh. Mungkin 5 menit lagi akan masuk waktu subuh. Mana yang lebih dahulukan, mandi atau sahur? Sahur didahulukan. Sahur waktunya pendek. Sahur lebih didahulukan. Silakan sahur. Sedangkan mandi setelah sahur, setelah azan pun tidak apa-apa. Yang penting sholat dalam keadaan sudah mandi junub. Itu saja. Yang penting sholat dilaksanakan setelah mandi junub. Sedangkan sahur tidak ada syaratnya harus mandi dahulu. Kalau sholat wajib dalam keadaan suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Makan sahur tidak ada syaratnya dalam keadaan suci. Maka ketika seorang mengalami seperti itu, terbangun dan sudah hampir masuk waktu subuh,
segerakan dia makan sahur. Setelah itu baru dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya dan berangkat ke masjid salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain, silahkan. Reza, ada pertanyaan Reza? Belum pengalaman. Yang bertanya siapa? Baik, nanti silakan tanya kepada Febri. Rifat, catat. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu, ada pertanyaan di belakang, silakan ditulis dan diantar ke depan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita, dan ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Entah nanti setelah Ramadan, saya tunggu informasi dari kawan-kawan di sini apakah masih ada kajian atau tidak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Harapan saya semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan kekuatan, kesehatan, hidayah, taufiknya untuk bisa berpuasa dengan maksimal, kemudian menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.